Izin bertanya Ustaz, apakah semua harta yang bercampur harta haram walau sedikit bisa dibersihkan dengan ditunaikan zakat yang dikeluarkan? Baik. Apakah harta yang tercampur dengan harta haram walaupun sedikit bisa dibersihkan dengan cara ditunaikan zakat? Zakat memang bisa mensucikan harta. Sebagaimana yang Allah firmankan dalam Al-Quran, khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Ambillah harta mereka sebagai zakat. Tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Yang itu akan membersihkan mereka dan menyucikan mereka. Sehingga zakat dinyatakan oleh Allah dalam ayat ini bisa membersihkan dan menyucikan harta. Baik. Namun zakat tidak boleh dari harta haram. Nabi SAW membuat permisalan, innallaha la yaqbalu salatan bighairi tuhurin wala sadaqatan min ghulul. Allah tidak menerima salat tanpa bersuci, sebagaimana Allah tidak menerima sedekah, zakat dari hasil harta khianat. Maka orang yang bayar zakat dari hasil harta haram itu seperti salat tanpa wudu. Pripun? Sana wa batal? Batal. Sehingga percuma saja. Nah terus harta haram itu diapakan Pak? Harta haram dibuang. Seperti Anda membuang najis. Kalau kaki kita terkena najis, misalnya kotoran ya, kemudian kita buang di atas kolam lele. Seperti orang buang najis di atas kolam lele, plung lap. Nah, begitu nyemplung langsung hilang, dimakan sama lele. Itu apakah masuk dalam kategori sedekah? Hah? Orang buang air ya di atas kolam lele, kolam plunglap, tahu kolam plunglap? Sehingga saat dia buang air dimakan sama lele. Itu apakah tujuannya sedekah sama lele? Tidak. Dia buang najis. Dan orang yang buang najis maka tidak dianggap sebagai sedekah. Oleh karena itu jika Anda bisa memisahkan, Pak, dari total harta saya yang haram anggaplah 10%, maka Anda potong 10%, nah sisanya itu dizakati. Sehingga zakat tidak dihitung dari totalnya, tapi setelah dibersihkan yang haram dihilangkan dulu. Wallahu alam. Pertanyaan berikutnya, apa hukumnya harta yang dicari dengan cara halal tapi digunakan untuk yang haram seperti untuk membeli rokok dengan alasan si pelaku menganggap rokok bukan suatu yang haram? Bagaimana menyikapi orang ini sementara kita adalah orang yang paling dekat dan sudah mendoakannya? Masya Allah, yang paling dekat itu berarti istrinya ya. Coba Bapak survei, wanita siapa yang senang punya suami perokok? Tanyakan Pak. Ada? Apakah wanita Cilacap senang punya suami perokok? Enggak ada Pak, wanita yang senang punya suami perokok. Karena bau mulutnya itu nempel permanen gitu. Permanen betul. Saya bukan perokok, alhamdulillah. Dan saya memang tidak kuat dengan aroma rokok. Dan di negara-negara maju, ngerokok itu dibatasi. Sehingga yang mau ngerokok di ruangan khusus. Tidak seperti di Indonesia kan, surga bagi para perokok. Mau ngerokok dimanapun. Dulu sebelum ada perda yang ditempel itu ya bisa saenake dhewe. Neng rumah sakit ngerokok, neng sekolahan ngerokok, neng musola masjid ngerokok. Setelah ada perda, di beberapa tempat yang tidak boleh ngerokok, tempat ibadah, rumah sakit, tempat pendidikan dan seterusnya, nah mulai dibatasi. Itu pun kadang orang banyak protes, ngerokok ora entuk. Pak, Anda kalau mau ngerokok itu hak Anda sebagai perokok ya. Tapi jangan ganggu orang yang tidak ngerokok. Karena asap yang keluar dari dia itu kan masuk dikeluarkan. Mungkin ada bawa racun dan seterusnya, dan itu disepakati ijma para dokter.
Buktinya ada peringatan tertulis, rokok membunuhmu. Itu apa itu kalimatnya itu? Hoax ya? Kalimat hoax bukan itu? Oh ini hoax Pak Ustadz, gak bener itu. Rokok menyehatanmu, mengandung vitamin C. Cepat masuk rumah sakit. Baik, cuman kadang kita nggak tahu kenapa orang itu bertahan dengan mengkonsumsi sesuatu yang berbahaya dengan sepakat seluruh dokter. Selanjutnya, tapi kan nggak ada dalil Pak kalau rokok itu haram. Coba bayangin Pak, andaikan rokok ada di zaman Nabi SAW. Kira-kira siapa yang cocok megang rokok? Apakah Nabi Muhammad SAW kumpul dengan Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, kemudian mereka ketika kumpul membicarakan strategi perang kalau jedul gitu? Pantas gak kira-kira Pak? Hah? Tidak pantas Pak. Tapi kalau Anda membayangkan Abu Jahal nyekel rokok, Anda membayangkan Umayyah bin Khalaf nyekel rokok, Abdullah bin Ubay bin Salul gembongnya munafik nyekel rokok, pantas itu Pak. Sebab orang mukmin ketika disematkan sesuatu yang buruk nggak pantas baginya. Makanya Pak, walhamdulillah orang sudah punya kesadaran, tidak mau ngerokok di masjid, poin itu. Tapi ada satu tempat di mana dipakai ngerokok itu nyaman. Di mana itu? Hah? Pas kapan? Pas kapan? Di toilet, masya Allah. Jenengan makan mie ayam di toilet pantas nggak? Sehingga sambil duduk termenung terus makan mie ayam itu pantas gak? Ora doyan Pak. Hanya satu makanan ini yang ketika dikonsumsi di dalam kondisi itu orang doyan. Itu sebenarnya sudah bukti nyata. Bagaimana mungkin itu tidak dianggap sebagai sesuatu yang khabith. Dan dalam kaidah kita Nabi SAW yuhillu lahumut thayyibat wa yuharrimu alaihimul khaba'ith. Allah menghalalkan yang thayyib dan mengharamkan yang khabith. Maka yang khabith itu buruk, seharusnya tidak dikonsumsi oleh seorang muslim. Wallahu alam. Baik, monggo dipilihkan aja. Izin bertanya Ustaz, apa hukum hadiah yang diberikan bank syariah, baik souvenir saat buka rekening atau undian yang diadakan setiap tahun? Masya Allah, baik. Pertama begini ya, jadi Anda dapat hadiah dari bank, itu kan karena Anda punya tabungan. Jadi hadiah dari bank itu karena apa tadi? Tabungan. Begini ya. Baik. Nah, tabungan di bank itu sebenarnya apa Pak hakikatnya? Tabungan di bank itu hakikatnya apa? Tabungan di bank itu hakikatnya utang. Sehingga nasabah nabung di bank itu sama dengan ngutangi bank. Nasabah nabung di bank itu sama dengan ngutangi bank. Makanya secara regulasi perbankan, ada aturan perbankan ya, uang nasabah yang disetorkan ke bank menjadi properti milik bank. Sehingga bank diberi kebebasan untuk menggunakan dana itu tanpa minta izin kepada nasabah. Nanti jenengan buktikan ya, bahwa duit 50 juta, buka rekening baru, terus taruh duit 50 juta di situ. Udah, jenengan pulang. Pernah nggak bank terus nelpon, Pak, mohon izin ya Pak, duit Bapak tak pakai dulu. Ada kayak gitu Pak? Hah? Kenapa bank tidak pernah minta izin kepada nasabah ketika menggunakan dananya nasabah? Karena secara aturan uang ini milik bank. Secara aturan regulasi mereka, dana itu milik bank. Sehingga karena dana itu milik bank, bank diberi kebebasan untuk menggunakannya. Paham ya? Baik. Dan ketika itu milik bank, maka akadnya adalah utang. Oleh karena itu, utang jika di situ memberikan manfaat, maka hukumnya riba. Baik berupa hadiah maupun yang lain. Pernah suatu ketika Ibnu Umar ditanya oleh seseorang,
dalam sebuah riwayat yang disebutkan oleh Sa'id bin Mansur dalam sunannya. Sa'id bin Mansur. Ada orang yang bertanya kepada Ibnu Umar, saya ngutangi seseorang, lalu orang itu memberikan hadiah kepada saya. Bolehkah saya terima? Jawab Ibnu Umar, rudda ilaihi hadiyatah au ihsibha lahu. Kembalikan hadiah itu atau hitung sebagai cicilan. Maksudnya gini, utangmu berapa? Kau ngasih utang berapa? Anggaplah 10 juta. Terus dia ngasih hadiah apa? Dia ngasih hadiah duren. Utang jangan 10 juta ya, 1 juta. Saya ngasih utang 1 juta, terus dia ngasih hadiah duren. Apakah saya harus kembalikan? Jawab Ibnu Umar, tolak, kembalikan hadiah itu atau hitung sebagai pelunasan. Duren iki regane piro? 100.000. Oh, berarti utangmu tinggal 900.000. Yang 100 dibayar hadiah yang diterima berupa duren tadi. Tapi sesuk aja kayak duren meneh ya. Engko kok bayar duren terus entek duitku. Paham di sini? Maka saat Anda menerima souvenir dari bank, mushaf cantik, mukena menarik, atau buku agenda atau apapun, sudah? Anda terima, sampaikan ke teller, nyuwun tulung saldo saya dikurangi senilai mushaf. Ini regane piro? Kalau bisa, baik Pak, mushaf ini harganya 120, Bapak punya tabungan senilai 5 juta, saya kurangi 120 karena Bapak mengambil mushaf. Bisa nggak kayak gitu? Hah? Sistem mereka menolak, Pak. Mohon maaf Pak, nggak bisa, itu hadiah untuk Bapak, silakan ambil. Kalau begitu pilihannya, kata Ibnu Umar apa? Kembalikan. Mohon maaf, saya nggak jadi ngambil hadiah. Baik itu langsung maupun undian. Wallahu a'lam. Walhamdulillahirabbil alamin. Satu lagi. Kaitan tentang jual beli emas. Bagaimana transaksi jual beli emas lewat WA? Sudah transfer, tapi barang diterima sore atau besok hari. Bagaimana hukumnya? Ini bertanya setelah terlanjur ya. Nah. Ya kalau sebelum terlanjur kan saya jelaskan teknisnya. Kalau sudah terlanjur transfer uang emas menyusul gini kan, sore baru diterima, ini namanya riba nasi'ah. Namanya apa? Riba nasi'ah. Kalau sudah terlanjur gimana? Jika Anda sudah nerima, itu transaksi dulu, selanjutnya bertobat kepada Allah karena kesalahan kita dulu dan jangan diulangi lagi. Dah? Terus gimana Pak? Yang benar. Ini harus tunai, uang dan emas ini harus tunai. Ada di majelis akad. Kalau di WA sifatnya rencana akad. Nah, kalau rencana akad ini tidak mengikat. Kowe ndemas piro yu? 3 kilo. Tak tuku ya, ya. Biro deal-dealan. Dah? Oke, deal. Ketemu di mana? Nanti di Masjid An-Naba. Pas pengajian. Boleh enggak? Kenapa? Tidak boleh transaksi di masjid. Ya sudah, pindah ke tempat parkir. Sehingga waktu DWA itu cuman rencana akad. Begitu ketemu di Masjid An-Naba di tempat parkir, terus mereka saling serah terima. Baik, uangnya saya transfer ya, 3 juta atau 3 miliar transfer ya. Emas 3 kilo saya serahkan. Selesai akad. Boleh seperti ini. Sehingga waktu WA sifatnya hanya rencana, pas ketemu serah terima, sambil berakad ketika ketemu. Boleh. Wallahu a'lam. Baik, mungkin itu yang bisa kita sampaikan. Semoga apa yang kita bahas ini bermanfaat dan semoga Allah jadikan kajian kita kajian yang diberkahi oleh Allah Ta'ala, dan semoga Allah Ta'ala membuka hati kaum muslimin untuk siap menerima aturan Allah, baik yang berkaitan dengan perintah, larangan,
maupun aturan ibadah yang lainnya. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.